Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar matematika tentang pecahan. Pecahan kalian pernah pelajari di kelas 4 dan kelas 5. Dan ibu akan mengulangnya di kelas 6. Nah, tahu tidak pecahan itu apa sih? Pecahan itu adalah bagian-bagian kecil dari suatu benda yang utuh. Contohnya, ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil dari suatu benda yang utuh. Jadi berapa bagian ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menjadi 8 bagian. Bagian-bagian pecahan. Contohnya, ada yang bagiannya ibu arsir. Satu lingkaran ini dibagi menjadi 2 bagian. Nah, satu bagian artinya satu bagian ini dari 2 bagian yang sama, maka ditulisnya 1/2. Angka 1 adalah pembilang, sedangkan angka 2 adalah penyebut. Jangan lupa ya, bagian angka di atas adalah pembilang, angka yang di bawah disebutnya penyebut. Ada contoh lain nih. Ada satu lingkaran yang ibu bagi menjadi 4 bagian. Tetapi yang diarsir hanya 3 bagian. Dari total keseluruhannya ada 4 bagian. Maka penulisannya atau penulisan pecahannya menjadi 3/4. 3 itu karena bagian yang diarsir hanya 3, sedangkan 4 dari keseluruhan total bagian. Selanjutnya, merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Contoh pecahan biasa itu seperti apa? Nih, contohnya 1/2, 3/5, 2/7, dan lain-lain. Kalau untuk contoh pecahan campuran, 2 1/2 contohnya, 4 2/5, dan lain-lain. Jadi sekarang kita ubah dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Untuk mengubahnya, syaratnya angka pembilang harus lebih besar dari angka penyebut. Contoh 10/3. Berarti angka pembilangnya adalah 10. Itu lebih besar dari angka penyebutnya, yaitu 3. Nah, untuk caranya, yang pertama 10/3 berarti angka penyebut yang ada di bawahnya ini kita cari perkaliannya yang hasilnya mendekati angka 10, mendekati angka pembilang. Berarti untuk perkalian 3 yang mendekati angka 10 adalah 3 dikali 3. Nah, angka 3 yang pengali tadi kita letakkan di depan sini. Nah, kemudian untuk menentukan angka pembilang yang ada di atasnya ini, caranya kita kurangi angka 10 dikurangi hasil perkalian 3 tadi. 10 dikurangi 9 hasilnya 1. Maka pembilang yang ada di atasnya ini adalah 1. Maka 10/3 pecahan campurannya adalah 3 1/3. Contoh lain, 15/6. Maka hasil pecahan campurannya adalah, ingat penyebutnya kita tulis dulu nih angka 6 di bawahnya. Kemudian kita cari perkalian 6 yang hasilnya mendekati 15. Karena kebetulan pembilangnya adalah 15. 6 dikali 2 sama dengan 12. Maka angka 2 ini kita letakkan di depannya ini, di depan pecahannya. Kemudian angka 15 ini kita kurangi hasil perkalian 6 tadi. Berarti 15 dikurangi 12 sama dengan 3. Maka bentuk pecahan campurannya adalah 2 3/6. Selanjutnya, merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Contohnya, angka pecahan campurannya 2 1/3. Maka pecahan biasanya seperti apa caranya ya? Nah, caranya penyebut ini kita kalikan dengan angka di depannya.
Maka 3 dikali 2 hasilnya berapa? Hasilnya 6. Hasil 6 ini kita tambahkan dengan angka pembilang. Angka pembilangnya 1, maka 6 ditambah 1 hasilnya 7. Nah, jadi pecahan biasanya adalah 7/3. Nah, untuk keterangannya, penyebut tetap 3. Kemudian angka 3 dikali 2 hasilnya ditambah dengan angka 1. Sehingga hasil pecahan biasanya adalah 7/3. Contoh lainnya, 3 2/5. Maka cara merubahnya, kali 5 kita kalikan dengan angka 3. Hasilnya 15. Kemudian angka 15 kita tambahkan dengan 2. Hasilnya 17. Maka pecahan biasanya adalah 17/5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita lanjut materi tentang mengurutkan pecahan. Di sini kita diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ada yang pecahan biasa, ada yang pecahan campuran, ada yang pecahan biasa di sini. Ini pecahan campuran, maka cara yang mudahnya adalah kita mengubah ke pecahan biasa semuanya ya. Nih ya, yang ini kita ubah. Ini kita ubah. Berarti bentuk pecahan biasanya 3 dikali 2. Ini kita kali 2. Hasilnya 6. 6 kita tambah ke yang atas 1. 6 tambah 1 7. Berarti bentuk pecahan biasanya 7/3. Nah, pembilang tetap 7. Pembilangnya berubahnya jadi 7. Untuk penyebut tetap ya 3. Kemudian yang ini kita ubah juga. 3 dikali 2 6. 6 ditambah 2 8. Berarti bentuk pecahan biasanya 8/3. Nah, ketika kita mengurutkan, kita ambil pembilang yang paling kecil. Pembilang yang paling kecil ini kan 1/3 ya. 1/3. Kemudian 2/3. Kemudian selanjutnya 7/3. Kemudian 8/3. Nah, sini udah kita urutkan ya. Tapi kita kembalikan lagi ke posisi soal. Nah, posisi soalnya berarti di sini kita tulis ini hasilnya. Jadi untuk pecahan urutannya itu 1/3, 2/3, 7/3 bentuk awalnya ini ya, 21/3. Kemudian 8/3 bentuk awalnya 22/3. Jadi kalau kalian mau mengurutkan dari yang terkecil, lihat saja pembilang yang paling kecil. Dia taruh lebih awal. Tapi kalau diurutkan dari yang terbesar, berarti pembilang paling besar yang diurutkan. Ya. Kemudian kalau untuk menyatakan hasilnya, kembalikan lagi ke bentuk soalnya ya. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.